Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Niswa Aulia Nafisa, biasa dipanggil Amanda. Saya dari kelas 3H AKM, dengan nomor NIM 23425200027. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan prinsip manajemen mutu dan etika kerja di tempat magang atau di lingkungan kerja. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan secara singkat bidang pekerjaan atau fungsi divisi saya di tempat magang. Nah, saya magang di KAP atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau biasa disebut dengan MOR, MOR Global Branch Indonesia. Nah, di sana saya di divisi S1 yaitu bagian Audit and Assurance. Oke, dalam presentasi kali ini saya memilih dua topik yaitu etika dalam penerapan mutu yang termasuk integritas, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial. Dan juga yang kedua, budaya kualitas yaitu yang meliputi kerjasama, keadilan, rasa memiliki, dan juga penghargaan. Nah, untuk yang pertama yaitu etika dalam penerapan mutu. Yang pertama yaitu terdapat integritas. Di dalam lingkungan kantor akuntan publik, integritas itu merupakan prinsip utama karena auditor itu harus menyajikan hasil pemeriksaan itu secara jujur, objektif, dan juga bebas dari manipulasi tentunya. Dan yang kedua yaitu mengenai transparansi. Transparansi dalam kantor akuntan publik itu terlihat dari keterbukaan komunikasi antara junior auditor, senior auditor, supervisor, hingga partner terkait, juga manajer dan juga direktur. Nah, ketika kita menemukan temuan audit maupun kendala di dalam lapangan, kita harus segera mengomunikasikannya. Tidak ada yang disembunyikan. Jadi di sini prinsip transparansi itu sangat berpengaruh dalam kerjasama tim. Dan juga yang ketiga, yaitu tanggung jawab sosial. Profesi auditor itu memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi ya, karena hasil auditnya berupa laporan keuangan tersebut akan digunakan oleh berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap auditor harus menjaga independensi, kerahasiaan data klien, serta memastikan bahwa kualitas pekerjaan itu baik agar opini audit itu yang dihasilkan dapat dipercaya oleh publik. Memasuki topik yang kedua, yaitu budaya kualitas, yang meliputi yang pertama yaitu kerjasama. Dalam proses audit itu dilakukan secara tim, tidak secara individu, sehingga keberhasilan pekerjaan itu sangat bergantung pada koordinasi antara anggota dan juga tim audit. Yang kedua yaitu keadilan. Budaya kualitas dalam KAP juga ditunjukkan melalui pembagian pekerjaan yang disesuaikan dengan kapasitas, tingkat pengalaman, kompleksitas tugas masing-masing anggota atau masing-masing tim. Setiap anggota tim itu termasuk intern seperti saya anak magang akan diberikan kesempatan belajar dan kontribusi yang sesuai kemampuan saya serta mendapatkan evaluasi berdasarkan kualitas hasil kerja tersebut. Dan yang ketiga itu rasa memiliki. Rasa memiliki dalam lingkungan KAP itu tercermin dari kepedulian seluruh anggota tim dalam kualitas hasil audit dan juga reputasi firma tersebut. Setiap individu didorong untuk menjadi individu yang teliti, menjaga standar kerja, serta memastikan tidak ada kesalahan yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit. Dan juga yang keempat yaitu penghargaan. Penghargaan tentu saja diberikan dalam bentuk apresiasi atas ketelitian, kecepatan belajar, kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, maupun kepercayaan untuk menangani tugas yang lebih kompleks. Hal ini dapat memotivasi setiap anggota tim untuk terus meningkatkan kualitas kerjanya. Nah, untuk refleksi pribadi saya, dari pertanyaan apa pelajaran utama tentang pentingnya kualitas dan juga etika kerja, jadi jawabannya adalah selama menjalani magang di kantor akuntan publik Merawati Sensi Idris, saya memahami bahwa kualitas dan etika kerja merupakan fondasi utama dalam proses audit. Dalam pekerjaan audit, hasil kerja auditor akan menjadi dasar pertimbangan bagi berbagai pihak dalam pengambilan keputusan tersebut. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa kemampuan teknis saja itu tidak cukup apabila tidak disertai dengan integritas dan juga profesionalisme. Saya juga menyadari bahwa kesalahan kecil dalam pekerjaan audit seperti kurang teliti dalam pengecekan dokumen atau salah input data dapat berdampak pada kualitas hasil audit secara keseluruhan. Oleh karena itu, budaya kualitas seperti ketelitian, kedisiplinan, serta kerjasama dengan tim dan keterbukaan terhadap review sangat penting dalam menjaga standar pekerjaan. Dan selain itu, saya juga belajar bahwa etika kerja dalam lingkungan profesional itu bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan juga integritas, menjaga kerahasiaan data klien, bersikap jujur terhadap hasil pekerjaan, serta mengakui kesalahan apabila kita berbuat salah. Nah, itu merupakan hal yang cukup penting dalam profesi auditor. Dan juga ketika ada pertanyaan bagaimana hal itu akan diterapkan di masa depan, jawabannya adalah pengalaman magang ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk membentuk karakter profesional di masa depan. Saya akan menerapkan nilai kualitas dan juga etika kerja dengan selalu berusaha menjadi pribadi yang teliti, disiplin, bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diberikan. Saya juga membiasakan diri untuk bekerja berdasarkan prosedur dan juga standar yang berlaku agar hasil kerja saya juga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh publik. Saya juga akan menerapkan budaya terbuka terhadap evaluasi dan juga kritik agar dapat terus memperbaiki kualitas diri saya. Ke depan, saya berharap nilai-nilai tersebut dapat menjadi bekal utama dalam karir profesional saya, khususnya apabila berkarir di bidang akuntansi maupun audit, ataupun profesi lain yang menuntut tingkat kepercayaan dan juga tanggung jawab yang tinggi. Demikian presentasi mengenai refleksi pribadi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.